Bahasa Indonesia. Ini sebenarnya untuk persiapan ulangan kemarin, karena materinya sudah pernah diajarkan, harusnya mudah ya. Kemarin ulangannya bahasa Indonesia dapat berapa? Atau malah belum ngerjain? Aku 75, Us. Oh, 85, Us. Aku 85, Us. Masya Allah. Ada yang 100 nggak? Ada yang 100 nggak? Enggak tahu. Aku Us yang 100, Us. Ya. Oke, Ustazah bantu mengerjakan dan mengingatkan kembali gagasan pokok. Oke, Ustazah copy dulu. Siswa kelas 4 melaksanakan kerja bakti. Iya, sebentar. Ustazah share screen. Nah. Iya, kartunya dimatiin dulu. Nah, di sini itu kita diminta untuk menentukan suara siapa ini ya? Nah, menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok kemarin itu bisa ditentukan. Siswa kelas 4. Ya, gagasan pokok kemarin jenisnya ada berapa? 3. Gagasan pokok yang induktif. Induktif. Letaknya di mana? Paling atas. Awal kalimat. Awal paragraf. Ya, atau kalimat pertama. Nah, Kalau induktif di akhir kalimat. Ya, kalau induktif di akhir paragraf. Campuran juga ada, Us. Ya, campuran juga ada. Nah, kira-kira teks ini siswa kelas 4 sedang melaksanakan kerja bakti. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama itu berarti Bu Guru sudah menjelaskan bahwasannya kelas 4 itu dibagi menjadi 4 kelompok. Karena apa? Karena kelas 4 itu sedang melakukan kerja bakti. Jadi yang menjadi pokoknya apa? Siswa kelas 4 sedang melaksanakan kerja bakti. Betul. Ini yang disebut gagasan pokok yang deduktif. Silakan ditulis gagasan pokoknya di lembar luring. Oke, sudah. Yang belum silakan ya. Nah, selain ini, selain yang Ustazah warna merah, terus Ustazah kasih warna hijau, ini disebut gagasan pendukung. Oke, pinter. Nah, oke. Tanggal 7 itu sudah PAT dan PAT-nya itu luring. Di sekolah, silahkan belajarnya sungguh-sungguh biar nilainya bagus. Di sekolah jangan ngerjain. Iya. Yang di rumah itu hanya bahasa Arab sama seni musik. Seni rupa, seni musik. Kapan, Us? Tanggal 7 mulainya. Tanggal 7 mulainya. Berapa, Us? 7 Desember lah. 7 Desember, Us. Ya, jadi matematika, IPA, bahasa Jawa, Al-Islam, Kemuh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semuanya selain bahasa Arab sama seni rupa itu dikerjakan di kelas. Kalau nilainya jelek ya sudah, kan itu hasil belajar kalian. Jadi silahkan dipersiapkan ya. Oke. Oke, nomor 1 tak. Kenapa nggak di rumah aja, Us? Bu, mau nyontek ya? Enggak, karena Enggak. Karena kita ingin mengecek, Bapak Ibu guru itu ingin mengecek kemampuan anak-anak itu jika dilakukan tes secara langsung. Kan kalau di rumah bisa tanya Bapak Ibu atau sebagainya. Iya, HP siapa bunyi.
Nomor 2 silahkan ditulis ya. Boleh satu kalimat saja. Misalkan gagasan pendukungnya itu mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, silahkan ditulis seperti itu saja. Terus nomor 3 apa? Buatlah kalimat dengan menggunakan kata berawal bawah ini. Udah ya. Contohnya apa? Tolong, Ustazah minta Mas Bara. Bahasa Indonesia. Oke, menulis. Tadi Mas Rifai bilang saya sedang menulis jawaban soal bahasa Indonesia. Nah, ini kata menulis. Selanjutnya, coba mendengarkan. Mas Wakan, buatlah kalimat dengan kata mendengar. Aku mendengar musik. Musik. Aku sedang mendengar suara musik. Gampang ya? Yang mengupas mangga ya, yang lagi musim mangga. Nah. Garis bawahi kata yang menunjuk. Mengupas kulit mangga. Oke. Kulitnya. Mengupas kulit. Ya. Kulitnya. Ya, oke. Sekarang kita ke majasnya. Silahkan garis bawahi majas metafora berikut. Tipe orang yang tidak disukai adalah orang yang bermuka dua. Bermuka dua itu kadang baik di depan Mas Rifai, tapi nanti di belakang Mas Rifai itu menjelek-jelekkan Mas Rifai. Itu namanya bermuka dua. Orang tua akan selalu berberat hati. Berberat hati itu tidak tega. Kemudian permasalahan yang harus diselesaikan dengan kepala dingin. Itu sudah pernah keluar ya. Kepala dingin. Ya, sabar. Berpikir jernih. Anak-anak adalah tunas bangsa. Tunas bangsa itu generasi penerus bangsa. Salah satu sikap baik adalah mereka memiliki perasaan rendah hati itu tidak sombong. Kutu buku, orang yang rajin membaca. Kemudian puisi. Di sini ini puisinya berjudul Pelangi. Oke. Begitu indah. Yang bagian ini boleh boleh dicoret saja karena ini dijadikan satu puisinya. Puisi di atas terdiri dari berapa bait? 2. Oke, 2. Setiap baitnya ada 4 baris. Ya. Puisi ini menceritakan apa? Pelangi kau indah. Keindahan pelangi, ya. Ustazah bacakan. Pelangi kau begitu indah. Warnamu begitu indah. Merah, kuning, dan hijau. Warnamu membuat orang tersanjung. Tuhan yang telah menciptakanmu dan keindahanmu. Saat kau ada, kau membuatku senang. Saat kau pergi, aku sedih. Aku menantikan kedatanganmu kembali. Boleh keindahan pelangi, boleh keindahan warna pelangi, boleh. Sekarang kita ada pertanyaan dulu bahasa Indonesia? Tidak. Ya, sekarang kita ke PPKN. Apakah sudah dikerjakan? PPKN sudah selesai, Us. Ya, coba kita koreksi bersama. Tapi tinggal yang nomor 7. Yang nomor 7, Us. Ya, nggak apa-apa. Dengan kelurahan. Perbedaan desa dan kelurahan dapat dilihat dari apa? Dari apa, Mas Rifai? Terlihat dari apa? Dari itu, dari pemimpin dan cara pemilihannya. Ya, boleh. Kalau kepala desa dipimpin, kalau cara pemilihan. kalau desa itu
itu dipimpin oleh kepala desa. Kalau kecamatan dipimpin oleh kelurahannya. Kecamatan. Kelurahan. Bentar, Ustazah kopi dulu. Kepala kelurahan. Kepala kelurahan. Clear, oke. Ustazah bersihkan dulu. Ustazah, aku belumnya yang nomor 3, Us. Ya. Loh, kok ini lagi? Sabar. Bentar, Ustazah kopikan. Siapa bersiul itu? Bersiul. Masa Ustazah disiuli? Nah. Ini kesulitan saat Zoom itu materinya sulit disampaikan. Nah, Ustazah lagi enak di kelas ya. Ustazah kopikan dulu soalnya. Di rumah juga enak, Us. Karena Mbak Ara sering telat. Enggak ya, Us. Bunda aku itu. Oh, maaf ya, Bunda. Ya. Bukan karena Mbak Ara bangun kesiangan. Enggak, Us. Oh. Oke. Gibran, coba sebutkan perbedaan desa dan kelurahan menurut Mas Gibran apa sih? Desa itu dipimpin oleh kepala desa, Us. Kepala desa. Kalau kelurahan? Kalau kelurahan. Kelurahan ya kelurahan. Jadi kalau di desa itu mirip ya, tapi jika dilihat dari namanya, kelurahan itu biasanya terdapat di daerah perkotaan. Ustazah, kalau yang jawab enggak kayak gitu gimana? Bisa. Perbedaannya bisa dilihat dari tadi pemimpinnya dan cara pemilihannya. Ya, pemilihannya antara kepala desa dan kepala kelurahan atau lurah. 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 Nah, seperti ini ya. Ada yang benar, kenapa? Salah. Oke, kemudian kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa RW. Ada yang nggak tahu Pak RW-nya siapa? Timbak. Rukun warga. Ini biasanya ada di padukuan ya. Kan setelah ada RT, itu ada RW, lalu ada kepala desa, dan di sampingnya ada kelurahan. Nanti tanya Bapak Ibu ya, RW-nya siapa nggih, Bu? Gitu.
Simbah, Us. Simbahmu sendiri. Ya, jadi di satu kelurahan itu bisa terdiri dari beberapa RW. Misalkan, kalau di tempat Ustazah itu kelurahannya namanya Watu Sigar. Terdiri dari RW 1 sampai RW 6. RW 1 misalkan, itu bisa di dusun mana, seperti itu. Dalam menjalankan semua perencanaan pembangunan di kelurahan, terdapat Dewan Kelurahan. Lembaga yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan adalah Sinten? Komando Ryan Militer. Ya, apa sih Mbak Gibran juga? Oke. Jadi di kecamatan itu memiliki komando rayon militer. Yang berfungsi untuk menjaga keutuhan wilayah dilaksanakan oleh Komando Koramil. Mereka bertugas menjaga keutuhan wilayah kecamatan dari segala gangguan ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Koramil ini merupakan bagian dari TNI Indonesia. Kemudian, wilayah kecamatan merupakan gabungan dari beberapa Desa. Desa gabungan? atau kelurahan. Ya, gabungan dari desa Dan kecamatan. atau kelurahan. Dan kelurahan. Gabungan beberapa. Gabungan desa atau. Ya. Us nek cuma desa dan atau kelurahan. Desa atau kelurahan. Ada gabungannya ya boleh. Beberapa desa atau kelurahan. Boleh sama. Sudah ada gabungannya Us di soal. Ya. Berarti tinggal nambahin desa atau kelurahan. Tugas camat apa? Tugas Pak Camat apa jualan tomat? Menjalan sebagian wewenang bupati atau wali kota yang dilimpahkan kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Otonomi Ya. daerah. Jadi Pak Lurah itu tanggung jawab ke Pak Camat. Pak Camat tanggung jawab ke Camat jualan tomat. Iya Mas Mai. Pak Camat bertanggung jawab ke Pak Bupati atau wali kota setempat. Makanya Pak Camat itu bertugas menjalankan sebagian wewenang Bupati atau wali kota yang kok hilang? Yang dilimpahkan kepada Pak Camat untuk menangani sebagian urusan otonom daerah. Otonom itu daerah kecamatannya masing-masing. Misalkan di kecamatan Giri Subo, kecamatan mana? Wonosari misalkan. Kecamatan Wonosari ya Pak Camat itu fungsinya daerah Wonosari. Ya Mas Wai kecamatannya mana? Ya, kecamatan. Astagfirullahaladzim. Muna hilang loh radiakoni. Nanti tanya ya sama Bapak Ibu di rumah. RW-nya siapa, RT-nya siapa, Pak Lurahnya siapa, tinggalnya di kecamatan mana, kelurahan mana, dusun mana, gitu ya. Besok kalau Ustazah tanyain harus tahu. Kok nak hilang pengindalan loh. Bundaku aja nggak tahu, Us. Apa yang nggak tahu? Bundaku aja pada nggak tahu. Oke. Ya kalau Bunda nggak tahu, tanya ayah. Kalau ayah nggak tahu, tanya Simbah. Kalau Simbah nggak tahu, tanya Pak RT ya. Dalam menjalankan tugasnya, Pak Camat dibantu siapa?
Sekretaris kecamatan. Ya. Makanya jadi Pak Camat biar punya sekretaris. Ada yang mau jadi Pak Camat? Disingkat jadi Sekcam, sekretaris camat. Kemudian Dewan Kelurahan berfungsi untuk apa? Tidak tahu. Dalam menjalankan semua perencanaan pembangunan kelurahan dibutuhkan Dewan Kelurahan atau Dekel. Makanya Dewan Kelurahan berfungsi untuk menjalankan, mana kok nggak keluar? Menjalankan perencanaan pembangunan kelurahan. Yuk ditulis. Sudah? Sudah belum? Terus. Oke. Siapa nonton Naruto? Bara nonton apa toh? Enggak, awas aku enggak nonton. Habis gambar Naruto. Sudah? Ini PPKN-nya sudah? Sudah. Oke, kalau belum selesai nanti lihat di rekaman ada. Kemudian nah, kita lihat sabar. Saya jelaskan dulu. Di kelurahan itu nanti bolehlah. Pernah belum ke kantor kelurahan? Enggak. Enggak pernah sama sekali. Ya, nanti kalau sudah besar kalian itu mau buat KTP itu ke kelurahan, ke kecamatan. Jadi kalau mau main ke kelurahan boleh ikut Bapak Ibu pas ngurus apa gitu. Biar tahu Pak Lurahnya yang mana. Ada Pak Lurah yang dibantu sekretarisnya dan membawahi beberapa kepala bagian pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan, keamanan. Kemudian di bawahnya Pak Lurah itu ada Pak RW dan Pak RT. Dan di paling bawah itu ada masyarakat yang dipimpin, ya termasuk Mas Rifai, Mbak Ara, Bapak Ibunya itu dipimpin oleh Pak RT RW. Dan kemudian Pak RT RW bertanggung jawab kepada Pak Lurah. Pak Lurah akan bertanggung jawab kepada Pak Camat yang tugasnya dibantu oleh sekretaris atau sekcam. Di kecamatan itu ada bagian-bagian yang menjalankan fungsinya. Ada pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan, keamanan, dan ketertiban. Sekarang Ustazah akan menyampaikan tugas seni rupa. Suruh gambarkan Us. Ya, boleh milih kalau mau buat yang mana? Number one. Number one. Number one. Number one. Kenapa? Jangan lupa diwarnai ya. Lebih gampang. Lebih gampang daripada yang nomor itu. Ya, yang penting Lebih gampang. motifnya seperti ini. Warnanya bebas. Kemudian ini silahkan diberi nama di sebaliknya, sebalik lembar ya. Ustazah akan pajang atau di pojokan sini boleh. Akan Ustazah pajang di papan belakang. Minggu depan di bawah ya. Ini nanti yang di kertas HVS. HVS, ukuran HVS ya. Jangan besar-besar, nanti temennya nggak muat. Oke. Ini.
Mas Aska pakai buku gambar. pakai karton. Ya, ini kan harus diwarnai, nanti malah capek nih besar-besar. Nah, boleh juga buat yang motif seperti ini. Nah, ada yang titik-titik, ada yang bergaris, ada yang kotak-kotak, ada yang berwarna. Silakan dibuat semenarik mungkin, karena akan Ustazah pilih siapa yang nanti jadi Student of the Week pembuatan seni dekoratif. Oke, sudah paham? Mengerikan.